Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pendidikan IPS di sekolah dasar. Kami dari kelas 2D, Prodi PGSD angkatan 2020 dari UPI Kampus Cibiru. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami tentang buku tematik kelas 1 dengan tema kegiatanku. Nah, tema kegiatanku ini tuh memiliki 4 subtema. Yang pertama itu kegiatan di pagi hari, yang kedua kegiatan di siang hari, lalu yang ketiga kegiatan di sore hari, dan juga yang keempat yaitu kegiatan di malam hari. Nah, keempat subtema tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya nantinya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Nama saya Kaliza Abdatisya dengan nomor induk mahasiswa 201232. Ini saya akan menjabarkan apa yang telah saya analisis pada buku tematik kelas 1 SD dengan tema 3 yang berjudul kegiatanku. Pada bagian saya mendapatkan untuk menganalisis pembelajaran subtema 1 dengan materi kegiatan di pagi hari. Pada pembelajaran 1, siswa diajarkan apa saja yang dilakukan pada pagi hari seperti melihat lingkungan sekitar maupun suasana di lingkungan sekitar rumahnya. Kegiatan di pagi hari meliputi kegiatan di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat pada lainnya. Konten pembelajaran IPS pada pembelajaran 1 ini, bagaimana interaksi sosial terjadi seperti contohnya interaksi antar teman saat upacara berlangsung di sekolah. Yang kedua, ada pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ini siswa diajarkan apa saja aktivitas yang dilakukan di pagi hari, seperti contoh, melakukan olahraga bersama teman maupun dengan keluarganya. Konten pembelajaran IPS pada pembelajaran 2 ini membentuk hubungan interaksi sosial yang lebih erat dengan keluarga maupun dengan teman sebayanya. Yang ketiga, ada pembelajaran ini lebih mengajarkan cara berhitung, mengisi teka-teki pada kolom yang belum terisi atau kosong. Selain itu juga ada bunyi Pancasila. Siswa dapat menghubungkan bunyi Pancasila dengan lambang-lambang Pancasila. Konten pembelajaran IPS ini mengamalkan pada sila-sila Pancasila agar membentuk budi pekerti yang memiliki rasa persatuan maupun rasa kesatuan. Selain itu juga ada interaksi sosial antar teman, bagaimana cara memecahkan permasalahan pada teka-teki tersebut. Selanjutnya, ada pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat, siswa diajarkan bagaimana cara bermain kasti di sekolah dengan baik dan benar, dimulai dari cara memukul sampai dengan cara bermainan dimulai. Selain itu juga ada kegiatan bernyanyi bersama ayah dan ibu dengan judul Pergi Belajar ciptaan Ibu Sud. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Konten pembelajaran IPS pada pembelajaran 4 ini membentuk kebersamaan antar teman-teman sekelasnya supaya menjadi lebih dekat satu sama lain. Selanjutnya ada pembelajaran kelima. Pembelajaran kelima ini siswa lebih banyak melakukan pembelajaran berhitung atau menyusun angka. Terdapat sedikit sekali konten IPS-nya, tapi di sini saya akan menjelaskan konten IPS-nya. Konten IPS-nya ini membentuk suatu gambar dari urutan-urutan angka yang dimulai dari yang terkecil sampai ke terbesar. Membentuk suatu gambar ini dimaksudkan agar anak mengembangkan pengetahuan kreativitasnya kepada seni. Yang terakhir ada pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 ini, siswa diajarkan bagaimana fungsi-fungsi atau peran di dalam rumah, seperti keluarga maupun peran seseorang yang ada di luar rumah, kayak peran ayah sebagai
kepala rumah tangga, peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Sebagai contoh, perilaku terpuji adalah peran anak yang di rumah suka menolong orang tuanya saat melakukan pekerjaan. Selain itu juga, konten pembelajaran IPS ini membentuk karakter, saling menghormati dan saling menghargai sesama atau dengan sama temannya. Nah, tadi itu penjelasan yang dipaparkan oleh Haliza Abtadisah berkenaan tentang subtema kegiatan di pagi hari. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu subtema kegiatan di siang hari akan dijelaskan oleh Nur Familiano. Untuk Nur Familiano, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nur Familiano dengan NIM 2000554. Selanjutnya adalah menganalisis pembelajaran dalam subtema 2 materi kegiatan siang hari. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini terdapat materi IPS, di mana guru mengajarkan anak untuk memanfaatkan waktu di siang hari selepas pulang sekolah. Anak diajarkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik, seperti mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam rumah, lalu meletakkan dan merapikan peralatan sekolah pada tempatnya. Anak juga diajarkan untuk mengganti pakaian seragam sekolah dan mencuci tangan sebelum makan, serta tidur siang. Selain itu, anak juga diajarkan untuk patuh terhadap perintah orang tua. Anak juga diajarkan untuk berlatih tarian-tarian tradisional dan membaca buku. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat memanfaatkan waktu siangnya dengan hal-hal yang sangat bermakna bagi proses tumbuh kembang anak, dan juga akan menimbulkan rasa cinta tanah air pada anak dan juga menjadikan anak gemar membaca. Selanjutnya, pada pembelajaran 2. Dalam pembelajaran 2 juga terdapat materi pembelajaran IPS, di mana anak diajarkan untuk memanfaatkan waktu siangnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Guru di sini lebih menekankan untuk adanya latihan tambahan pada anak terkait hobi anak itu sendiri. Seperti halnya jika anak suka tari, maka ada latihan tambahan untuk anak berlatih tari. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki keterampilan baik di dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sehingga ketika anak memiliki keterampilan ini akan menjadi bekal anak untuk bersaing di masa depan. Selanjutnya, pembelajaran 3. Nah, dalam pembelajaran 3 juga terdapat pembelajaran IPS, di mana guru mengajarkan siswa untuk memanfaatkan waktu siang harinya dengan sebaik mungkin. Nah, dalam pembelajaran 3 ini, guru lebih menekankan bahwasanya anak perlu untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah berlangsung di sekolah. Pengulangan pembelajaran ini dimaksudkan agar informasi yang ditangkap anak pada saat di sekolah dapat menjadi ingatan informasi jangka panjang, sehingga ketika suatu saat nanti dibutuhkan dalam masyarakat, anak dapat menerapkan ilmu tersebut. Lalu, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 terdapat pembelajaran IPS, di mana guru lebih menekankan bahwasanya anak perlu bermain demi kesehatan psikologisnya. Namun, dengan catatan bermainnya ini harus bermakna, tidak membahayakan, dan tidak membuat anak lupa waktu. Hal ini dikarenakan dengan adanya permainan yang bermakna akan memberikan nilai-nilai sosial kepada anak, seperti nilai kebersamaan, kejujuran, kerjasama, sportivitas, keadilan, pengaturan strategi, bertanggung jawab, dan nilai-nilai sosial lainnya. Selain itu, dalam pembelajaran 4, anak juga dikenalkan dengan tarian-tarian tradisional. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengetahui budaya-budayanya
serta dapat menumbuhkan rasa cinta tanah airnya. Kemudian, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 terdapat materi IPS, di mana guru lebih menekankan bahwasanya kegiatan ekonomi itu tidak terbatas pada sebuah kantor saja, melainkan banyak sekali jenisnya. Nah, pada pembelajaran 5 ini dikenalkanlah kegiatan ekonomi itu seperti bertani, berkebun, maupun memasak. Hal ini diajarkan kepada anak dengan harapan dapat merubah cara pikir anak terhadap suatu kegiatan ekonomi di kemudian hari, sehingga anak tidak terpacu untuk menjadi seorang kantoran saja, melainkan dapat meneruskan pekerjaan atau kegiatan ekonomi lainnya seperti hanya bertani, yang mana bertani sampai saat ini masih dianggap sebagai kegiatan ekonomi rendah. Padahal bertani merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat menyokong kehidupan. Pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini terdapat juga materi pembelajaran IPS, di mana guru mengajarkan anak untuk selalu sopan dan santun serta patuh terhadap perintah orang tua. Selain itu, anak juga dikenalkan dengan pentingnya tidur siang bagi kesehatan tubuh, seperti meningkatkan daya ingat anak, melepas lelah setelah anak beberapa jam sebelumnya beraktivitas, dan lain sebagainya. Nah, tadi itu penjelasan yang dilakukan oleh Nur Hamiliano berkenaan tentang materi kegiatan di siang hari. Nah, untuk penjelasan kegiatan di sore hari akan dijelaskan oleh Syifa Lestini Dewi. Untuk Syifa, mari kita simak. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Lestini Dewi dengan NIM 2001266. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran subtema 3, materi kegiatan sore hari. Nah, untuk subtema 3 ini terdapat 6 pembelajaran. Nah, pembelajaran 1 itu mengenai anak diajarkan untuk selalu bersyukur atas waktu yang dijalaninya. Anak juga diajarkan untuk memanfaatkan waktu sore dengan kegiatan yang bermakna, seperti menyiram tanaman, membantu ibu di dapur, berolahraga, bermain dengan kakak atau adik, dan sebagainya. Pada materi pembelajaran 2, terdapat pembelajaran IPS di mana anak diajarkan untuk membentuk hubungan sosial dengan teman-temannya di rumah dengan bermain bersama. Materi pembelajaran yang dikemas guru dalam bermain bersama teman ini dimaksudkan sambil menanamkan nilai-nilai sosial seperti sportivitas, kebersamaan, kerjasama, keadilan, dan nilai sosial lainnya. Nah, kegiatan bermain juga ditegaskan oleh guru kepada anak-anak untuk selalu ingat waktu agar anak menjadi anak yang disiplin dan menghargai waktu. Nah, dalam pembelajaran 3 ini, anak dikenalkan untuk menghargai waktu, dan mereka juga dikenalkan bahwa ada beberapa peran di dalam keluarga. Contohnya peran ayah sebagai pemberi nafkah, kemudian peran ibu untuk membersihkan rumah, serta peran anak untuk membantu ayah dan ibunya. Nah, selain itu, anak juga diberitahu bahwa semua tempat memiliki aturan yang harus mereka patuhi. Contohnya adalah di sekolah. Nah, di sekolah mereka harus patuh dengan peraturan di sekolah. Nah, di rumah juga ada peraturan rumah yang dibuat oleh ayah dan semua anggota keluarga, disepakati bersama dan harus dilakukan secara bersama-sama. Pada materi pembelajaran 4, terdapat pembelajaran IPS di mana anak juga dikenalkan tentang nilai-nilai sosial dalam bermain bersama seperti halnya pada pembelajaran 2, dan pengembangan kreativitas anak melalui kolase seperti pada pembelajaran 1. Hal ini sebagai upaya guru untuk membentuk generasi-generasi yang berkarakter. Pada materi pembelajaran 5, walaupun dikemas dengan materi pembelajaran matematika yang lebih dominan, tetapi tetap terselip materi pembelajaran IPS yang mana guru mengenalkan peran anak di rumah selain belajar, ialah membantu orang tuanya. Terutama dalam konteks ini, ialah membantu pekerjaan ibu dalam menyiapkan kebutuhan rumah, seperti makan misalnya.
Selain itu, kegiatan berhitung juga dirasa masuk dalam pembelajaran IPS, di mana dengan keterampilan berhitungnya anak akan memiliki keterampilan terutama dalam kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi pembelajaran 6, terdapat pembelajaran IPS di mana anak diajarkan untuk selalu taat pada aturan yang ada di rumah dan patuh atas segala ucapan orang tua. Anak diajarkan untuk selalu menghormati dan menyayangi kerja keras orang tua yang telah menghidupinya, serta rukun terhadap kakak, adik, belajar dengan giat, lemah lembut pada orang tua, membantu orang tua, dan lain. Nah, tadi itu penjelasan materi kegiatan di sore hari oleh Siva Lestiani Dewi. Nah, untuk materi selanjutnya dan juga yang terakhir, yaitu kegiatan di malam hari yang akan dijelaskan oleh Aryani Safitri. Untuk Aryani, mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Aryani Syafitri dengan NIM 2001527. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari tentang tema 3 pada sub 4. Nah, pada sub 4 ini kita akan sama-sama mempelajari satu persatu apa aja sih yang ada di sub 4 ini. Nah, yang pertama, pada pembelajaran pertama ini termasuk ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana siswa mempelajari kegiatan atau aktivitas yang setiap malam hari dilakukan, yaitu seperti mengulang pembelajaran, lalu menyiapkan alat sekolah untuk besok, lalu merapihkan tempat tidur sendiri, dan lain-lain. Dan kegiatan tersebut sehingga membuat siswa senantiasa disiplin dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, sehingga siswa memiliki norma kebiasaan atau kelaziman yang tertanam di dalam dirinya sebagaimana kegiatan yang dia lakukan setiap harinya. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Nah, pada materi pembelajaran 2 ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana siswa diajarkan untuk latihan membuat kalimat yang berhubungan dengan kegiatan malam hari, seperti mengulang pelajaran, menyiapkan peralatan sekolah untuk esok sebelum tidur, sehingga dengan kebiasaan yang dilakukan siswa pada malam hari, siswa saat pagi kembali bersemangat untuk bersekolah dan melakukan berbagai aktivitas seharian. Selanjutnya yaitu pembelajaran 3. Nah, pada materi pembelajaran 3 ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana siswa diajarkan bagaimana agar kegiatan saat malam hari menjadi bermanfaat, seperti melakukan ibadah bersama keluarga, lalu mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Nah, lalu siswa diajarkan bagaimana caranya berhitung, penjumlahan, dan juga pengurangan di dalam sebuah bilangan. Nah, ini tidak termasuk ke dalam ilmu pengetahuan sosial, tapi lebih masuk atau berkaitan dengan pelajaran matematika. Dan pada pembelajaran 4, nah, pada materi pembelajaran 4 ini termasuk ke dalam pembelajaran IPS, di mana siswa diajarkan bagaimana mereka bermain tanpa berlebihan, seperti mereka bermain bola dan juga bermain catur. Nah, di mana permainan tersebut mampu menciptakan kebersamaan dan juga keberagaman yang menunjukkan sikap sosial terhadap sesama tanpa melihat perbedaan. Lalu, tak lupa pula setelah bermain, siswa kembali kepada aktivitas semestinya, yaitu belajar atau mengerjakan tugas yang karena sudah menjadi kebiasaan yang setiap hari dia lakukan. Artinya, siswa mampu membedakan di mana saatnya dia belajar dan di mana saatnya dia bermain. Selanjutnya yaitu pembelajaran 5. Nah, pada materi pembelajaran 5 ini itu tidak terdapat pembelajaran IPS, melainkan terkait dengan pembelajaran matematika, di mana siswa diajarkan mengenai menghitung, penjumlahan, dan juga pengurangan dalam sebuah bilangan. Yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Nah, pada materi pembelajaran 6 ini termasuk ke dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, di mana siswa diajarkan untuk melakukan kegiatan bersama keluarga seperti makan malam. Nah, hal ini menunjukkan adanya sikap kebersamaan dan juga kasih sayang antar keluarga. Nah, lalu siswa juga diajarkan untuk berhitung, penjumlahan, dan juga pengurangan suatu bilangan. Namun, hal ini tidak termasuk kepada pembelajaran IPS, namun termasuk kepada pembelajaran matematika.
Nah, baiklah teman-teman, tadi sudah dipaparkan untuk keempat subtema dari tema 3 kegiatanku ini oleh teman-teman saya tadi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari keempat subtema tersebut. Dimulai dari subtema yang pertama, yaitu subtema kegiatan di pagi hari. Nah, di sini tuh siswa itu dituntut dan diarahkan untuk bisa untuk mengatur waktunya agar lebih efektif dengan melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Seperti yang pertama, bersenam. Lalu yang kedua itu berolahraga bersama keluarga ataupun teman. Lalu yang ketiga itu dia itu membantu orang tuanya untuk membantu pekerjaannya. Nah, seperti itu untuk yang di pagi hari. Dan yang untuk yang di siang hari dalam subtema yang kedua, ini tuh siswa tuh diarahkan untuk bisa memanage untuk memanfaatkan waktu-waktu luang di siang harinya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti misalnya pulang ke rumah tepat waktu, mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain ataupun rumah sendiri, lalu membersihkan baju dan mengganti bajunya, mengganti baju sekolah, lalu melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan minat bakat anak, seperti itu. Nah, untuk subtema yang ketiga, yaitu kegiatan di sore hari. Nah, di sini tuh anak tuh diarahkan untuk selalu bersyukur atas waktu yang ada dan juga bagaimana mengisinya dengan hal-hal yang lebih bermakna. Nah, dan juga untuk mengembangkan kreativitas anak dan juga untuk memasukkan nilai-nilai kehidupan, maka dia diimplementasikanlah kepada cara bermain dengan teman-temannya dan juga melakukan interaksi-interaksi sosial. Nah, selain itu juga anak tuh mulai diajarkan bagaimana keterampilan berhitung untuk menyongsong kehidupan masa depan anak, terutama dalam bidang ekonomi. Dan selain itu juga anak juga diajarkan bagaimana aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Dan juga yang terakhir itu anak tuh diajarkan bagaimana peranan-peranan anggota keluarga dalam rumah ini, dan juga bagaimana kita itu bisa menghargai kerja keras orang tua kita yang sudah menghidupi kita. Dan yang terakhir itu subtema yang keempat, yaitu kegiatan di malam hari. Ini tuh sebenarnya lebih difokuskan bahwa siswa itu untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana dia itu menjalani kehidupan seharinya dari pagi hari ke siang hari lalu ke sore. Itu bagaimana dia menjalaninya, dan bagaimana apakah dia itu sudah mampu mengatur waktunya dengan efektif, dan apakah perlu diperbaiki lagi, dan bagaimana agar dia itu terus agar lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih efisien dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, baiklah teman-teman, untuk materi dari kelompok 3 mengenai buku tematik kelas 1 tema 3 kegiatanku ini sudah selesai. Saya Izzah Fadanur Fauzan dengan NIM 2002851 mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ada kekeliruan pemahaman. Mohon dikritik dan juga sarannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.